mengonstruksi kritik dan esai dari sistem dan sistematikanya dan menyusun kritik. Ini tujuan pembelajarannya. Pada kali ini memang masih menggunakan model pembelajaran blended learning. Selanjutnya menganalisis sistematika dan kebahasaan kritik dan esai dari aspek pengetahuan dan pandangan penulis, serta terampil menyusun kritik dan esai. Pada hari ini kita ingin menyusun kritik dan esai dengan memerhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis, baik secara lisan maupun secara tulis, dengan kritis, bekerja sama dan komunikatif selama proses pembelajaran. Kritik dan esai adalah dua jenis tulisan yang sama-sama mengungkapkan pendapat atau argumen berdasarkan analisis dan penilaian secara objektif. Ini dia pengertiannya yang sudah kemarin dibahas. Bedanya, kalau kritik analisis terhadap sebuah karya, kalau esai adalah sebuah karangan singkat yang membahas suatu masalah dari sudut pandangan pribadi. Strukturnya merupakan pernyataan pendapat. Pertama, kalau mau membuat kritik dan esai, pertama pernyataan dulu, yang kedua baru argumentasi, yang ketiga. Nah, ini pernyataan pendapat atau yang disebut dengan tesis adalah hasil penilaian terhadap sebuah karya. Itu pertama kita memberikan pendapat, memberikan pernyataan berupa pendapat atau opini, merupakan hasil terhadap sebuah karya. Jadi kita harus membaca dulu sebuah karya, atau memang kita mengamati sebuah masalah, kemukakan dulu pendapat kita, kemudian baca. Argumen adalah alasan yang kuat, tentu saja yang didasari berdasarkan data-data objektif dalam karya tersebut atau dalam permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari kalau esai. Kemudian yang terakhir, penegasan ulang atau disebut dengan reiterasi, yang merupakan ringkasan atau pengulangan kembali berupa pernyataan atau tesis dalam kalimat yang berbeda. Kalau di awal kita merupakan pendapat kita dari hasil analisis atau dari hasil penilaian, maka di akhir kita ditegaskan kembali, diulang kembali berupa ringkasannya, tapi dengan kalimat yang berbeda tentu. Yaitu, apabila kita mau membuat kritik atau esai, maka gunakanlah yang pertama menggunakan penanda kalimat opini. Contohnya, menurut saya, kira-kira, alangkah baiknya, seandainya, jika, dan lain-lain yang merupakan penanda sebagai kalimat opini. Anda tahu kan kalimat opini yang merupakan kalimat-kalimat yang mengandung pendapat. Kemudian menggunakan kalimat efektif, tentu saja harus efektif kalimat itu, dan menggunakan kata baku. Karena pada dasarnya sebuah tulisan, sebuah kupasan itu harus menggunakan kata baku, bukan sebuah karya sastra untuk kupasan itu. Nah, itu tentang cara membuat kritik dan esai berdasarkan strukturnya. Nah, ini ada syarat kalimat efektif, ya tidak ambigu, harus logis, harus kohesi dan koherensi, memperhatikan EYD tentunya, dan tepat struktur dan fungsinya juga hemat kata. Hemat kata itu tidak pemborosan kata, ya tidak ada kata yang diulang yang sudah dijelaskan di depan, maka kemudiannya tidak dijelaskan lagi. Itu untuk menghemat. Nah, ini contoh kritik dari karya Sapardita Kodamono, singkat. Kalau yang ini merupakan esai. Nah, lihat, esai itu tentang sebuah masalah, suatu masalah. Di sini yaitu masalahnya tentang pendidikan. Benarkah pendidikan itu gratis? Dikupas di sini. Tinggal dibaca saja. Itu dua dari esai dan kritik. Kalau ada pertanyaan, silahkan nanti diungkapkan dalam tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.